Mantap. Amin. 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 Satu putaran. Presiden. Kalau datang pas acara itu kita suka datangnya rame-rame. Pas sampai acara saya sampai juga. Rebutan foto, rebutan selfie, dorong-dorongan. Itu yang berangkatnya bareng-bareng lupa tadi bareng-bareng. Main dorong aja udah, nggak ingat tadi berangkat sama-sama. Oke? Itu nanti kalau sudah berdesak-desakan, dorong-dorongan Pak, Bu, nanti tahu-tahu ada yang bilang begini, udah cukup. Pak Anies capek. Jadi saya lihat siapa yang bilang ini. Yang bilang tahu, yang udah selfie. Yang udah saya bilang, udah cukup. Nah, kita ini nggak boleh kalau sudah dapat lalu lupa sama yang belum dapat. Betul tidak? Iya. Kalau udah makmur, jangan lupa sama yang belum makmur. Nanti udah makmur, udah cukup. Karena udah dapat yang diinginkan, betul tidak? Nah, jadi gini juga kalau acara. Saya yang penting saya bisa lihat, yang lain ketutupan nggak penting. Nah, jangan. Ya, setuju ya? Jadi jangan sampai kita nutupin satu sama lain. Setuju ya? Nah, Ibu Bapak sekalian, kembali ke Balikpapan, khususnya kali ini sampai ke Balikpapan Timur di pantai Cemara bisa silaturahmi dengan semua. Jadi kedatangan kami di sini memang betul ada undangan 50 tahun Hidayat Allah. Jadi saya akan ke sana nanti. Tapi sambil itu saya kepengen mendengar. Jadi saya di sini sebetulnya bukan mau bicara, tapi ingin mendengar apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi masalah, dan saya ingin dengar apa yang diusulkan jadi jalan keluarnya. Karena yang paling tahu jalan keluarnya siapa? Ya, masyarakat, petani paling tahu, nelayan paling tahu apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi solusinya. Jadi saya berharap sore nanti bisa mendengar. Assalamualaikum Pak Anies, apa kabar Pak? Sukses selalu, semoga Bapak kedepannya sukses juga Pak. Ya. Terima kasih atas waktu Pak Anies sudah datang ke tempat kami. Terima kasih para tim yang sudah berkoordinasi dengan kami dari Federasi Serikat Pekerja Balikpapan. Tidak banyak yang kami sampaikan Pak. Kami dari buruh yang selama ini banyak kendala-kendala yang kami alami Pak Anies. Salah satunya masalah outsourcing Pak. Outsourcing perusahaan luar yang sangat berdampak kepada kami yang ada di Balikpapan. Kedua, perlindungan tenaga kerja Pak, yang selama ini juga secara aturan hukumnya yang tidak diterapkan Pak, baik dari dinas-dinas terkait ataupun instansi yang mungkin menaungi buruh. Tidak punya kantor di Balikpapan, tidak punya perwakilan, mereka seenaknya saja masuk bekerja, setelah ada masalah mereka pergi Pak. Ya, kadang kami dengan Disnaker kami kadang ya berdebat tadinya Pak, karena yang bertanggung jawab dengan karyawan-karyawan kami, rekan-rekan kami yang di serikat-serikat ini tidak ada pertanggungjawaban hukumnya Pak. Ini yang ketiga Pak, adalah penyerapan tenaga kerja lokal, yang mana saat ini kami belum mempunyai perda untuk Kota Balikpapan. Seperti di daerah-daerah lain sudah punya perda Pak, dan juga aturan yang diperketat seperti di undang-undang Pak, setidaknya prioritas warga lokal ya dengan kontraktor lokal. Tapi apa yang kita dapatkan selama ini itu semuanya rata-rata dari luar Pak. Dan yang keempat ini Pak, yang sangat saya tekankan masalah hukumnya Pak, buat perusahaan-perusahaan yang nakal Pak, karena banyak mempekerjakan di bawah UMK, tidak mendaftarkan BPJS-nya, tidak mendaftarkan kontrak kerjanya di instansi terkait. Jadi cuma itu aja sih Pak Anies yang kami dari Federasi Serikat Pekerja, karena itulah yang kami alami di Kota Balikpapan. Semoga Bapak, insya Allah semoga bisa mendengarkan aspirasi kami dari Balikpapan. Assalamualaikum Pak. Selamat datang Pak Anies di Pantai Cemara, Manggar Baru. Saya perkenalkan Bapak Anies, calon Wakil Presiden Republik Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dan 2029.
Perkenalkan, nama saya Ludiansyah, pengelola Pantai Cemara, mewakili Pokdaris. Sebuah destinasi wisata harus terus-menerus mengenalkan potensinya kepada masyarakat. Untuk pengelola kami selaku Ketua Pokdaris, untuk memperkuat wisata pantai, kami punya program jangka panjang untuk ingin menjadikan wisata Pantai Cemara menjadi wisata bahari, Pak, dengan membangun jembatan keluar untuk membuka konektivitas antar Pokdaris se-Balikpapan Timur, Pak. Dan harapan saya dengan Pantai Cemara ini juga bisa mensejahterakan warga Kampung Nelayan. Saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, yang kedua adalah kualitas, Bapak. Kualitas pupuk ini kalau yang subsidi kita pakai 2 kintal, kalau yang non subsidi cukup dengan 1 kintal. Yang saya jadi bertanya ini yang disubsidi yang mana gitu, Bapak. Jadi kalau kita beli non subsidi itu cukup dengan 1 aja, di kualitas. Jadi saya berharap ketika nanti harapan kita semua tercapai, Bapak bisa duduk, tolong perjuangkan, tolong ketika itu benar-benar disubsidi, jangan disubsidi harganya, jangan juga disubsidi nilai kualitasnya, benar-benar Pak disubsidi semuanya, ya. Mungkin seperti itu harapan kami, Bapak. Terima kasih kami dari petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Pak Anies Rashid Baswedan. Perkenalkan Pak, nama saya Kasman Setowardana. Kebetulan saya Ketua KNP Balikpapan Timur sekaligus salah satu pengurus Komando Inti Pemuda Pancasila Kota Balikpapan, yang mana kami sudah satu komando dari pusat bahwa pemuda Pancasila wajib mengawal, memenangkan dan memilih Pak Anies Baswedan. Oke. Ya. Pertanyaan saya Pak, mewakili kepemudaan khususnya Kota Balikpapan. Yang pertama, apabila Bapak nanti insya Allah terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, sejauh mana pemuda dilibatkan dalam kabinet ataupun staf di kepemimpinan Bapak? Terus yang kedua, harapan kami Pak, pemuda ini jangan sekedar dijadikan komoditas politik yang selama ini aspirasinya itu bisa dibilang tidak pernah didengar. Karena menurut hemat kami Pak, selama ini pemuda masih dipandang sebelah mata oleh kebanyakan politisi yang ada. Sedangkan pemuda-pemuda itu sudah banyak berbuat, sudah banyak menyuarakan aspirasi-aspirasi, bahkan sudah banyak pemuda yang mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu harapan kami sebagai pemuda Pak, jadikan pemuda ini sebagai pelopor ke depan. Jadikan pemuda ini, libatkan pemuda-pemuda ini untuk mengawal Bapak, insya Allah jadi presiden nanti. Libatkan kepemudaan Pak untuk mengawal kepemimpinan Bapak. Sekian jalan ke Kota Balikpapan. Jangan lupa beli sepatu. Kalau Bapak Ibu semua ingin perubahan, jangan lupa pilih nomor 1. Terima kasih. Bapak 2024 terpilih menjadi RI 1, manfaatkan BRIN untuk melakukan penelitian untuk penyulingan air laut menjadi air baku yang bisa untuk dikonsumsi. Barangkali itu bisa untuk menjadi suplai air bersih di Kalimantan pada umumnya. Terima kasih Pak Anies, monggo silakan. Satu sisi PR-nya kita menyiapkan tenaga kerja, di sisi yang lain aturannya ditegakkan. Ini Pak perlu kedisiplinan. Nanti insya Allah menjadi perhatian kita, terutama perusahaan-perusahaan yang tidak tertib dalam urusan BPJS, urusan UMK atau UMP. Di sini pakainya UMK ya, UMK yang kemudian menjadi tidak adil. UMK-nya berapa di sini sekarang Pak? 3,2 juta ya. Oke. Kemudian nanti lalu outsourcing, ini jadi catatan kita. Nanti mudah-mudahan itu menjadi bagian dari kebijakan yang kita bisa susun Pak. Kemudian
Pak Ludi, mana Pak Ludi tadi? Sisi Pak. Pupuknya selalu terlambat, kualitasnya rendah. Double masalahnya Pak. Udah telat, kualitas rendah. Ini kami temukan hampir di semua tempat Pak Didi. Seluruh Indonesia. Keluhannya kalau ketemu petani satu aja, 3 ding sebetulnya Pak. Cuma 1 pupuk, nomor 2 pupuk, nomor 3 pupuk. Itu Pak 3 masalahnya Pak. Pupuk aja udah. Jadi nanti kami bahkan kemarin sudah mulai menghitung berapa pabrik pupuk yang perlu dibangun di berbagai wilayah supaya tidak terjadi lagi keterlambatan dan kemudian kita bisa melakukan subsidi dengan benar. Jadi skema subsidinya nanti perlu diubah. Tapi kami setuju Pak Didi, ini adalah salah satu PR paling mendasar. Dan para petani ini tidak punya kepastian biaya untuk produksi hasil pertaniannya karena harganya gonta-ganti, biayanya pun naik turun, sementara pada saat mereka panen harganya juga tidak dalam kendali mereka. Jadi ini salah satu tema paling penting yang kita ingin lakukan reformasi.